Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo. Saksi mengungkap Prada Luki menjadi korban penganiayaan brutal meski sudah minta ampun berulang kali. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakin IKN tidak akan menjadi kota hantu seperti pemberitaan media asal Inggris The Guardian. Purbaya bilang pembangunan IKN terus berjalan. Tawuran marak terjadi di Jakarta dalam sebulan terakhir. Keamanan warga terusik. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi yang patut Anda simak malam hari ini. Bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Saudara, 2 mobil ringsek tertimpa pohon tumbang di halaman sebuah rumah ibadah Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin sore. Pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang. Beginilah kondisi 2 kendaraan yang tertimpa batang pohon beringin dan angsana di halaman sebuah rumah ibadah di kawasan Setiabudi. Batang pohon menimpa atap kendaraan hingga ringsek. Menurut pemilik kendaraan, musibah ini terjadi saat hujan disertai dengan angin kencang. Kita lagi kerja di dalam, ada office boy-nya panggil, "Pak, mobilnya ketiban pohon." Langsung kita kaget itu. Jadi kita keluar lagi, ya udah kayak gini situasinya. Ya begitu lihat mobilnya udah ringsek semua begini. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Hujan deras dan angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di Kota Bogor, Jawa Barat. Sebuah angkot ringsek tertimpa pohon angsana yang tumbang di Jalan Pajajaran, Bogor. Menurut pengemudi, ia sedang menepi karena hujan deras mengganggu jarak pandang. Namun, tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa angkot. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan arus lalu lintas macet parah di kedua arah. Kita ke bagian timur Indonesia, saudara, 15 orang dilaporkan hilang akibat longsor dan banjir bandang yang menerjang Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kejadian ini bermula saat 15 orang hendak menyeberangi Sungai Panpan dan tiba-tiba banjir menerjang. Derasnya hujan juga menyebabkan longsor di distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban dan mendirikan posko tanggap darurat. Pagi kita sedang pencarian dan usaha pastian bahwa seorang diambil oleh tali panpan, sehingga kami hari ini sedang pencarian. Masyarakat lain ada sedang pencarian. Kami di sini butuh bantuan yang butuh bantuan dari pemerintah maupun masyarakat maupun elemen-elemen lain. Harus butuh bantuan karena masyarakat kami diambil. Jadi ini emergensi yang kami pesan. Yang jadi sorotan di Kompas Malam, saudara, sidang lanjutan terkait kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Luki Namo kembali digelar. Sidang kali ini menghadirkan saksi untuk terdakwa Letu Ahmad Fasal yang merupakan atasan Prada Luki. Sidang kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Luki Namo kembali
kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Majelis Hakim menghadirkan saksi untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A, tempat Prada Luki berdinas. Dalam dakwaan, ia disebut tidak menghentikan penganiayaan terhadap Prada Luki. Peran komando dan tanggung jawab atasan dalam lingkungan militer jadi sorotan, terutama terkait prinsip tanggung jawab komando. Dalam kesaksiannya, anggota Provos Pratu Petrus Canisius Way mengaku melihat salah satu terdakwa Pratu Abner Yeterson menganiaya korban dan terdakwa Letu Ahmad Faisal disebut tidak menghentikan aksi penganiayaan. Pratu Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki Siap. memerintahkan Pratu untuk berbuat itu, bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa kan? Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak. Hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya? Namun, keterangan saksi tersebut disangkal terdakwa yang menyebut ada beberapa keterangan saksi yang tidak sesuai. Salah satunya soal perintah pada saksi usai memimpin apel malam pada 28 Juli. Saksi yang merupakan anggota Provos mengaku hanya diminta mengantar korban ke ruang staf Intel. Namun menurut terdakwa, saat itu dirinya memberi perintah untuk menjaga bukan mengantar. Kami itu memerintahkan untuk para Provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap, tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga, mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau Menjaga. mengantar itu kan posisinya Provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Oke, terdakwa. Tadi ulangi, saksi. Tadi terdakwa menyangkal bahwa perintahnya itu bukan hanya sekedar mengantar, tapi juga menjaga. Atas sangkalan terdakwa, saksi tetap ada keterangannya atau membenarkan? Mohon izin tetap pada Tetap keterangan. ada keterangannya. Siap. Pada agenda sidang selanjutnya, auditor militer akan menambahkan 2 saksi pembuktian terdakwa Letu Ahmad Faisal. Mereka adalah dokter dari Rumah Sakit Airamo Kabupaten Nagekeo. Agenda saksi ini diharap jadi titik terang membuka kronologi peristiwa penganiayaan Prada Luki. Tim Liputan Kompas TV. Saudara ibu mendiang Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpe, mengungkapkan rasa sakit hatinya ketika mendengar kesaksian bahwa putranya sudah minta ampun berulang kali, tapi para pelaku justru tetap melanjutkan penyiksaan hingga Prada Luki meninggal. Ia meminta agar para pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana. Keterangan saksi, saya cukup sakit hati. Di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya, teriakan anak saya, mereka tidak mendengarnya. Mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Salah satu korban penyiksaan senior di Barak TNI, Prada Richard, mengaku ikut menangis saat mengetahui kabar rekan sejawatnya Prada Luki meninggal 6 Agustus lalu. Richard berharap kasus penyiksaan serupa yang ia dan Luki alami tak terjadi lagi di masa depan. Dan seluruh terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Saya habis minum ke mana? Tanggal 6. Mungkin di situ saya
seorang saudara saya menangkap. Harapan saya hukum para terdakwa sesuai apa yang mereka perbuat seberat-beratnya, biar dan menjadi contoh juga, biar tidak sepertinya saya kayak misalnya punya adik lenting, saya tidak pernah akan buat seperti itu. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus kematian Prada Luki Namung, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom kakak dari Prada Luki, ada Novilda Luciana Hetinina Namo. Selamat malam, Kak Novilda. Selamat malam, Mbak. Iya, Kak Novilda, tadi seperti apa kalau melihat dari proses persidangan yang berlangsung? Kalau tadi saya kebetulan menyaksikan lewat tayangan live dari pengadilan militer punya, saya lihat saksi yang hadir tadi itu kebanyakan kayaknya mereka sudah banyak yang dia punya keterangan itu tidak sesuai. Yang saya lihat saksinya banyak tidak tahu jawaban tidak tahunya. Oh, oke. Nah, dari sejumlah keterangan saksi di persidangan tadi, apakah sudah mulai terlihat kronologi kejadian? Karena kan ini juga pasti keluarga sudah menyoroti keterangan-keterangan yang disampaikan sejak beberapa hari terakhir ini. Iya, Mbak, kalau untuk keterangan-keterangannya itu dari sidang minggu lalu itu sudah cukup jelas. Terus ini yang mulai ini hari dengan besok dan hari Rabu itu nanti keterangan dari saksi tambahan. Terus besok juga itu nanti dihadirkan, saya sempat dengar tadi bilang mama asuhnya itu, Mama Iren. Besok juga hadir, terus dengan dokter batalion, dengan dokter rumah sakit juga nanti dimintai keterangan juga. Mbak Novilda, tadi Anda meyakini bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi ini ada yang sudah tidak sesuai. Apa itu dan kemudian apa yang diyakini oleh keluarga dari peristiwa ini sebenarnya? Kalau kami keluarga ya, Mbak, yang kami yakini itu murni penyiksaan, terus masuk juga pembunuhan berencana karena mereka ketika menyiksa itu mereka tahu dan sadar. Nah, terus disaksikan juga beberapa orang, tetapi karena terhalang mereka punya pangkat juga, makanya beberapa orang itu yang dijadikan saksi itu mereka hanya sebatas melihat saja, mau tegur tapi terhalang senior junior. Keterangan saksi tadi memang mereka mengakui melihat, tapi tidak mengakui secara rinci gitu ya, untuk runtutannya seperti apa gitu, Kakak? Iya, Mbak. Untuk yang tadi mereka bilang mereka lihat itu memang banyak sekali ini yang dari yang saksi ini hari ya, Mbak. Ini hari ini kebanyakan, padahal itu mau dibilang kanit provosnya ya, pasti kalau dia sebagai kanit ya seharusnya dia bertanggung jawab penuh dengan dia punya bawahan, apalagi kan Luki ini kan dia punya junior. Nah, seharusnya dia dengar begitu tuh seharusnya dia ambil tindakan karena dia kan kanit. Kalau kanitnya pastinya kan kepala unit bagian provos. Nah, tetapi dia dengar juga dia diam saja. Iya, seperti tadi yang sudah disampaikan lewat paket berita sebelum kita wawancara ini ya. Jadi memang ada teriakan minta ampun begitu ya, tapi kemudian tidak di stop oleh pimpinan dari Prada Luki, begitu Kak maksudnya ya? Iya. Iya, tapi kalau melihat terdakwa tadi di dalam sidang, bagaimana Kak Novilda dan juga keluarga? Kalau menurut kami ya dia salah satu yang bertanggung jawab penuh karena dia itu komandan kompinya langsung. Seharusnya komandan kompinya langsung itu yang terdakwa dan Ki Faisal itu seharusnya dia bisa larang dia punya bawahan.
Nah, ini kan dia yang buka jalan untuk dia punya bawahan berbuat seperti itu, dan dia juga tidak melarang juga. Jadi yang bawahan juga merasa, oh kami punya atasan tidak melarang, ya kami pasti lanjut saja. Karena atasan kalau larang pasti mereka mengikuti. Nah, ini yang di atas saja diam. Ya, pasti mereka juga di bawah ya lanjut terus mereka punya perbuatan. Sekarang begini ya, ini baru mereka cuci tangan. Apalagi dia punya Danki tuh, dia punya Danki Faisal tuh saya lihat dia tuh rasa tidak bersalah sekali tuh Faisal tuh. Iya, persidangan memang masih berlangsung panjang dan pasti bercampur pula emosi yang dirasakan keluarga. Hingga saat ini kondisi keluarga seperti apa, Kak Novilda kalau boleh cerita? Karena kan tidak dipungkiri, termasuk juga keluarga besar Kompas TV mengucapkan duka yang mendalam apa yang dirasakan oleh pihak keluarga. Seperti apa kondisi keluarga di tengah duka yang pasti masih dirasa hingga saat ini? Kalau untuk di keluarga itu yang pastinya yang paling terpukul itu saya punya mama Mbak. Soalnya saya juga kebetulan kerja di luar juga sudah dari tahun 2022. Terus di rumah itu saya punya mama kebanyakan dengan Lucky dengan saya punya adik yang kecil 2 orang. Jadi setiap hari itu saya punya mama ya menghabiskan waktu dengan Lucky. Terus Lucky tes juga. Saya punya mama yang temani dia sampai saya punya mama dia tidur lat-lat tuh karena temani Lucky tes. Karena kan ketika mereka tes kesehatan terus tes jas apalagi sampai parade itu kan itu sampai tengah malam tuh Mbak. Jadi ya kebanyakan ya dia dengan saya punya mama. Iya. Jadi makanya kemarin tuh saya punya mama yang lebih terpukul karena kita tahu saja perjuangan seorang ibu itu kan pasti setengah mati Mbak. Mau dari melahirkan, dia bertaruh nyawa, terus kehilangan seperti ini pasti terpukul sekali. Iya, perjuangan dukungan dari pihak keluarga, utamanya dari seorang ibu terhadap karir anaknya ini juga terlihat bagaimana sang ibunda ini mengawal kasus ini, kemudian juga kami sama semuanya menjadi saksi seperti apa kedekatan dari ibunda dan juga Prada Lucky. Kakak Novilda, kalau boleh cerita, selain ada kedekatan yang dibangun oleh Prada Lucky dan juga chemistry begitu ya yang terbangun antara Prada Lucky dan juga ibunda, dan juga kedekatan dengan keluarga besarnya pasti. Apa nilai-nilai yang selalu diingat keluarga dari Prada Lucky yang tentu bisa menjadi inspirasi? Kalau nilai-nilai dari almarhum saya punya adik itu salah satunya dia orangnya penyayang Mbak. Dia apalagi dengan perempuan itu dia penyayang sekali, mau dengan dia punya mama atau dia punya kakak, bahkan dia punya keluarga. Selain itu juga dia penyayang sekali anaknya. Dia kalau ketemu dengan orang baru itu dia tidak rasa kayak canggung. Kalau kita kan ketemu orang baru kan pasti ada rasa belum kenal, jadi mau dekat juga pasti kan rasa tuh kita kenal dulu. Tapi kalau Lucky dia kenal satu kali sudah dia akrab. Dengan saya punya teman-teman juga dia akrab. Habis itu dengan yang lain juga dia akrab. Makanya dia pergaulannya tuh kan luas, toh Mbak. Terus dia kawan-kawan juga banyak. Oke. Terakhir singkat saja, apa harapan dari keluarga atas sidang yang besok juga akan mulai diselenggarakan kembali? Harapan kami keluarga yang pastinya keadilan untuk Lucky Mbak. Kami berharap para terdakwa itu dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat, karena ini murni penyiksaan, terus masuk juga pembunuhan berencana. Karena ini mereka nih ya kita mau bilang kalau pembinaan ini sudah tidak masuk pembinaan lagi karena ini sampai sudah menghilangkan nyawa orang. Jadi kami hanya berharap semoga Bapak Hakim, Bapak Auditor bisa memberikan hukuman yang sepantasnya bagi para pelaku.
Jangan sampai mereka punya hukuman itu tidak sesuai dengan yang mereka buat, karena sesuai keterangan saksi kunci yaitu Prada Richard sudah kasih tahu semua juga mereka punya perbuatan-perbuatan, dan itu sangat sadis sekali. Jadi kalau mereka jatuhkan hukuman yang ringan, ya pastinya kita keluarga juga akan tolak itu mereka punya putusan. Jadi kami berharap ya semoga Bapak Hakim dan Bapak Auditor kasih hukuman yang setimpal. Ya, kita harapkan persidangan berlangsung secara objektif, keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya, dan kita kawal bersama proses persidangan dari lanjutan kasus meninggalnya Prada Luki. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Malam, kakak dari Prada Luki, Novilda Luciana Hetinina Namo. Salam sehat selalu, terima kasih. Terima kasih Mbak, selamat malam. Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi akan dilanjutkan di Pengadilan Militer 315 Kupang pada Selasa 4 November. Humas Pengadilan Militer 315 Kupang bilang sejumlah saksi akan dihadirkan dalam sidang pada hari Selasa 4 November untuk terdakwa Sertu Thomas bersama dengan 15 terdakwa lainnya. Menurut rencana, saksi yang akan hadir anggota TNI, dokter, dan ibu angkat Prada Luki. Sidang ini dipastikan digelar secara terbuka untuk umum. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 November tahun 2025, dengan agenda pemeriksaan saksi. Kami sampaikan sekali lagi bahwa sidang bersifat terbuka untuk umum. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi hingga kini masih menunggu hasil laboratorium dan tes DNA untuk memastikan identitas kedua kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC di Kuitang, Jakarta Pusat. Saudara, misteri penemuan dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC di Kuitang, Jakarta Pusat belum terkuak. Polisi masih menunggu hasil laboratorium dan tes DNA untuk memastikan identitas kedua kerangka manusia itu. Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Brigjen Dr. Prima Heru Yuli Hartono menjelaskan proses pengujian DNA masih berjalan. Tim forensik juga masih menunggu hasil lab DNA untuk memastikan identitas dua kerangka manusia. Sebelumnya, keluarga dua demonstran yang hilang sejak kerusuhan akhir Agustus lalu yang menyebabkan terbakarnya gedung ACC di Kuitang, tempat ditemukannya kerangka ini, telah memberikan sampel DNA untuk dicocokkan. Dalam pernyataannya melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Brigjen Dr. Prima Heru Yuli Hartono menyatakan masih dalam proses dan pihaknya juga masih menunggu hasil lab DNA. Menurutnya, kendala dalam tes lab DNA ini adalah karena jenazah sudah dalam bentuk kerangka dan dalam kondisi yang sudah terbakar. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut polisi harus bekerja sesuai prosedur untuk memastikan dua kerangka yang ditemukan itu apakah demonstran yang dinyatakan hilang, Muhammad Irfan dan Reno Syahputra, yang dikabarkan hilang sejak unjuk rasa berujung ricuh di akhir Agustus lalu. Kami terus melakukan pengawalan dan kami juga mengingatkan kepada pihak kepolisian untuk hati-hati, tidak terburu-buru, dan pastikan ada prosedur yang tidak dilewati dalam pemeriksaan proses DNA. Karena ini dilakukan dilakukan oleh tim forensik dari Polri, dan saya kira penting untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap pengujian sampel kerangka yang ditemukan kemarin. Yang juga jadi sorotan di Jakarta, sejumlah aksi tawuran terjadi dalam 1 bulan terakhir. Warga resah karena keamanan terusik.
Aksi tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 2 November. Dari rekaman kamera pemantau atau CCTV, peristiwa itu terjadi di dalam sebuah gang sempit permukiman warga. Kedua kelompok ini juga membawa senjata tajam dan berbuat onar hingga merusak gerobak dagangan warga. Dan para pelakunya itu kita nggak tahu anak mana saja. Dan kami khawatirkan kalau terlalu lama dibiarkan ini akan mengganggu ketentraman warga di sekitar wilayah sini. Jadi was-was nggak sih? Pastinya was-was sekali karena takutnya salah sasaran ke warga atau bahkan mungkin merusak fasilitas di sini, fasilitas umum. Di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, aksi tawuran juga mengusik rasa aman warga 14 Oktober lalu. Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 29 September, kelompok pelaku tawuran semakin berani. Tak hanya membawa senjata tajam, mereka juga membawa senapan angin. Aksi tawuran di gang sempit itu membuat warga khawatir akan keselamatan mereka. Aksi tawuran yang kerap terjadi sudah menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pada Mei lalu, Pramono sempat menggagas acara Manggarai Bersalawat, pendekatan demi mengatasi persoalan tawuran yang kerap terjadi. Pemerintah perlu menjamin rasa aman warganya dari aksi tawuran yang hanya menimbulkan korban dan kerusakan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas aksi tawuran yang kerap terjadi? Kita akan tanyakan langsung dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi, Ciko Hakim. Selamat malam Bang Ciko, apa kabar? Halo Kang, kabar baik. Iya, Bang Ciko, kalau tadi kita lihat berita, banyak aksi tawuran yang dilakukan oleh kelompok remaja. Nah, sampai sekarang pendekatannya seperti apa ke para remaja ini? Ya, ini kan sangat memprihatinkan kan. Tapi kalau kita melihat dari terkait dengan hal-hal yang sifatnya bentrok antar remaja atau tawuran ini sudah terjadi cukup lama di Jakarta dan bukan hanya baru beberapa bulan terakhir saja. Dan ini tentu menjadi perhatian khusus bagi Bapak Gubernur Pramono Anung maupun Bapak Wakil Gubernur Pak Rano Karno yang kemudian tentunya menginstruksikan kepada seluruh jajarannya lintas OPD untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan terkait ini. Dan tentunya kami tidak bisa sendirian di Pemprov DKI Jakarta dan harus ada kerjasama yang erat dengan Forkopimda, dengan kepolisian, dengan TNI dan pihak-pihak lain, termasuk dengan masyarakat itu sendiri yang kemudian harapan kami juga bisa saling menjaga kota kita bersama. Namun secara konkret dalam waktu dekat akan ada keputusan gubernur atau Kepgub yang nantinya akan menurunkan satu kebijakan, satu satgas yang dinamakan Satgas Siaga Jakarta yang berisikan lintas OPD mulai dari Kesbangpol, Satpol PP, Gulkarmat dan juga dinas sosial dan dinas-dinas yang lainnya yang kemudian nanti akan berkoordinasi ketat terus menerus dengan Forkopimda, dengan kepolisian, TNI Polri untuk kemudian bisa memitigasi terkait dengan tawuran ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah Kepgub itu dikeluarkan dan tentunya kami akan terus bekerja dan perlahan kita berharap bisa mengurangi dan meminimalisir kejadian-kejadian ini. Tentunya banyak sekali faktor terkait dengan tawuran ini dan tidak bisa dipukul rata ya. Di daerah-daerah tertentu tentunya mempunyai alasan-alasan tertentu terkait dengan awal dimulai tawuran teman. Namun tentunya kami sedang mengidentifikasi itu semua dan harapannya ke depan kami bisa melakukan pembinaan bagi mereka-mereka yang masih pelanggarannya ringan. Tetapi kita akan
harus tegas. dihukum untuk berikan efek jera ini kelihatannya, karena tadi pengakuan warga itu khawatir karena adanya perusakan fasilitas umum, kemudian juga takut kalau jadi salah sasaran amukan para remaja ini ya. Nah, tapi kalau melihat atau mundur ke belakang, ini tadi juga sempat disinggung bahwa di bulan Mei ada Manggarai Berselawat, kemudian juga kalau dilihat pada saat rapat koordinasi lintas sektor di Balai Kota pada Juni lalu, ini sempat tercetus usulan Satgas Penertiban Tawuran. Tapi kami lihat sekarang progresnya kayak belum kelihatan berdampak begitu, Pak Mas Ciko? Ya, memang Kepgubnya sedang dipersiapkan secara matang, karena terkait dengan ini kita banyak hal yang menjadi pertimbangan terkait administrasi, terkait hal-hal yang sifatnya regulatif, dan tentunya terkait dengan anggaran. Namun Kepgub ini sebentar lagi akan diluncurkan, dan saya sepakat terkait dengan penindakan dan membuat efek jera bagi mereka-mereka yang menjadi pelaku, dan ini sudah kita... Tapi sejauh ini rencananya tuh untuk apa ya, untuk Satgas Penertiban Tawuran ini fokusnya akan apa? Sosialisasi ke warga, penjagaan di setiap daerah-daerah rawan tawuran, atau gimana sih Bang Ciko? Semua, tentunya kita akan melakukan sosialisasi. Akan dilakukan sosialisasi dan juga mengajak warga untuk bisa berpartisipasi aktif untuk satu mengantisipasi atau juga mengajak keluarga dan tetangganya untuk kemudian saling mengawasi. Itu yang pertama. Apakah yang kedua, deteksi? Saya belum selesai, tolong. Yang kedua, tentunya akan ada koordinasi yang ketat dengan kepolisian yang kemudian tadi disampaikan bahwa penindakan tegas akan dilakukan apabila memang sudah yang dilakukan adalah tindak pidana. Misalnya membawa senjata tajam. Tentunya ini adalah sebuah tindak pidana yang tidak bisa lagi kita tolerir, dan tentunya itu harus ditindak tegas. Dan apabila masih dalam taraf kenakalan dalam tanda kutip, nanti tentunya kita akan dinas sosial akan turun tangan dan kemudian melakukan pembinaan. Jadi banyak sekali yang akan kita lakukan, termasuk dengan menggiatkan kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat, seperti pertandingan olahraga untuk anak-anak muda di lingkungan yang dimana memang rawan sering terjadi tawuran. Dan kami mengetahui karena beberapa sebab dari ini adalah satu, tidak adanya kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan oleh banyak warga, ada juga hal-hal yang sifatnya terkait dengan ekonomi misalnya. Banyak di antara tempat-tempat di mana terjadi tawuran seperti di Manggarai misalnya, kita tahu banyak perumahan yang hidupnya memang masih kurang layak di pinggiran Kali Ciliwung maupun Kali Kerukut, di mana satu rumah bisa diisi oleh 12 orang yang tidurnya shift-shiftan, dan juga membuat kehidupan masyarakat itu gampang, dan anak mudanya juga bingung untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, tapi memang ini menjadi PR pemerintah, menjadi PR Pemda gitu untuk pemetakan tempat-tempat yang rawan tawuran. Tapi kalau terkait deteksi dini tawuran ini sampai sekarang seperti apa, Bang Ciko? Pasti kan harusnya sudah bisa terdeteksi gitu ya, berjalan nggak? Sangat berjalan ya, tetapi kan kita tahu apa-apa yang dilakukan, tawuran-tawuran yang terjadi ini banyak sekali, bahkan pelakunya adalah bukan berasal dari tempat terjadinya tawuran. Dan ini yang agak sulit untuk deteksi. Jadi movementnya atau pergerakannya itu datang dari tempat-tempat lain, dan memang ada kelompok-kelompok anak-anak muda yang memang kehidupan sehari-harinya adalah hanya untuk berkelahi atau untuk melakukan tawuran. Dan ini terus kita identifikasi, dan semoga setelah Kepgub ini dikeluarkan, semuanya bisa kita mitigasi dengan lebih baik lagi. Ya baik, tentu perlindungan terhadap masyarakat di sekitar Jakarta ini menjadi prioritas agar tidak ada ketakutan-ketakutan dan membuat tidak aman masyarakat yang tinggal di sini. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama dengan Kompas Malam Kompas TV, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi, Bang Ciko Hakim. Salam sehat selalu. Salam sehat. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi. Di tengah perjuangan melawan keadilan untuk anaknya, Ibu Prada Luki mengingat sosok sang anak sebagai seorang yang penyayang dan mengutamakan keluarga. Saudara, di tengah perjuangan melawan keadilan untuk anaknya, Ibu Prada Luki mengingat sosok sang anak sebagai seorang yang penyayang dan mengutamakan keluarga.
Sang ibu juga menyebut keinginan Prada Luki untuk membelikan sebuah rumah untuk ibunya jika nanti dia telah menjadi seorang anggota TNI. Isak tangis Sepriana Paulina Mirpei, ibunda mendiang Prada Luki Namo yang tewas akibat dianiaya seniornya tak terbendung saat menghadiri persidangan kasus kematian sang anak. Ia tak kuasa menahan tangis mendengar pengakuan para saksi tentang penganiayaan yang dilakukan kepada anaknya. Sang ibu mengingat Prada Luki sebagai anak yang berbakti dan penuh perhatian terhadap keluarga. Prada Luki bercita-cita akan membelikan rumah untuk keluarganya agar sang ibu tak lagi tinggal di asrama. Dia tes itu bukan 1 kali, Mbak. Dia tes 8 kali. Dan selama tes 1-8 kali itu, saya seorang diri yang selalu mendampingi dia, mensupport dia. Dia gugur, tes, dia datang, dia menangis. Dia bawa surat, dia menangis. Dia bilang, "Mama, minta maaf." Tiap kali dia kalau gugur itu pasti kata yang diucapkan itu saja. "Mama minta maaf ya, saya belum bisa membahagiakan Mama." Dia punya cita-cita itu, dia kan tahu kami masih tinggal di asrama. Dia bilang, "Mama, berdoa ya, kalau Luki jadi tentara, Luki akan belikan Mama rumah. Biar nanti keluar asrama, Mama dengan adik-adik sudah punya rumah." Tak hanya kepada keluarga, Prada Luki juga dikenal sebagai anak yang aktif di lingkungannya. Bahkan di tengah kesibukannya dalam pendidikan militernya, ia masih menyempatkan diri hadir di kegiatan gereja. Dia cukup aktif dalam kegiatan gereja, terutama kegiatan pemuda. Dan dia sangat mencintai, menyayangi adik-adiknya, apalagi menyayangi saya. Dia sangat menyayangi saya. Jadi dia tiap kali dia ngomong, "Mama, nanti suatu saat kalau Luki sudah ada kerja, Luki akan bikin Mama dan adik-adik bahagia." Dia itu anak yang selalu sayang sama saya, sama adik-adiknya. Kini, keinginan Prada Luki Namo untuk membahagiakan kedua orang tuanya pupus. Keluarga berharap keadilan memihak kepadanya dan para pelaku penganiayaan yang membuat anaknya meninggal dunia dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak akan jadi kota hantu seperti yang dirilis oleh media asal Inggris The Guardian. Purbaya bilang pembangunan IKN terus berjalan. Ibu kota negara IKN terancam menjadi kota hantu. Termuat dalam tulisan sebuah artikel The Guardian, surat kabar Inggris yang dipublikasikan 29 Oktober 2025. The Guardian mengkritisi dana negara untuk proyek IKN menurun drastis. Pembangunan IKN disebut melambat dan sedikit pegawai negeri yang bersedia pindah dari Jakarta. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru optimistis IKN tak akan jadi kota hantu jika pertumbuhan ekonomi baik. Terkait apakah ada anggaran tambahan untuk IKN, Purbaya menjawab akan mengikuti amanah Presiden. Ke depan seperti rasanya sih nggak akan jadi kata hantu. Tapi ya, kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut sama Pak Presiden aja seperti apa. Sebelumnya Presiden Prabowo menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Hal itu tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemuktahiran rencana kerja pemerintah. Dalam Perpres dirinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Namun sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo belum pernah mengunjungi IKN. Center of Law and Economic Studies menilai posisi Prabowo dilematis karena jika menolak IKN secara terang-terangan akan dianggap berlawanan dengan misi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Selios pun memandang IKN jadi beban proyek yang mahal era Prabowo dan rawan gagal. Jadi strategi yang digunakan oleh Pak Prabowo sekarang adalah ya main aman.
jalan tengah, tidak membatalkan, tidak juga memberi oksigen politik baru ya, tidak juga menyerang, tapi membiarkan IKN kehilangan momentum. Dan sinyal-sinyal ini juga sudah kelihatan. Anggaran tahap 2 turun tajam ya, dari 80 triliun proyeksinya sekarang hanya dialokasikan 48 triliun. Dan tidak ada framing baru dalam pidato politik Pak Prabowo terkait IKN ini sebagai prioritas strategis nasional. Artinya ke depannya Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi turut menanggapi pemberitaan The Guardian tentang IKN. Ia mengingatkan masyarakat agar tak mengikuti agenda negara lain. Jangan kita mengeksploitasi hal-hal yang membuat bangsa kita ini jadi terpuruk. Kan yang nggak pengen maju kan negara lain. Kamu mau ya ikut agenda negara lain? Ya, pokoknya kita dukung Indonesia maju 2045. Ya. IKN mulai dibangun awal 2022. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pembangunan IKN mencapai 75,8 triliun rupiah dari APBN sepanjang 2022 hingga 2024. Tim Liputan Kompas TV. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tadi memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan era Kabinet Kerja Joko Widodo Ignatius Jonan. Salah satu yang dibahas adalah soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Saudara, Presiden Prabowo Subianto membahas utang jumbo WUSH di Istana Negara dengan memanggil Menteri Kabinet Merah Putih hingga mantan Menteri era Jokowi ke Istana. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH, merupakan salah satu proyek strategis nasional yang berdampak besar pada konektivitas dan ekonomi kawasan. Tetapi di sisi lain, WUSH menghadapi sejumlah persoalan finansial, utang jumbo, hingga dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. Urusan WUSH jadi perhatian Presiden Prabowo. Prabowo memanggil Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membahas opsi restrukturisasi utang agar proyek WUSH dapat berjalan berkelanjutan tanpa menambah beban keuangan negara. Mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Sementara ada sejumlah opsi, ya. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Selain AHY, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan era Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo periode 2014-2016 juga ikut dipanggil ke Istana. Namun, Jonan mengklaim kehadirannya di Istana bukan soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH. Saya nggak diminta masukan kok soal itu. Nggak ada saya udah pensiun, saya nggak nyampaikan pendapat lah. Soal WUSH sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan WUSH-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Masalah utang proyek kereta cepat WUSH menjadi sorotan karena nilainya mencapai sekitar 116 triliun rupiah. Pemerintah memastikan beban utang itu bukan tanggungan langsung negara melainkan kewajiban BUMN yang terlibat dalam konsorsium proyek KCIC. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahkan menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayari utang proyek WUSH.
Tim Liputan, Kompas TV. Akibat salah menginjak pedal gas, sebuah mobil tercebur di Kali Sunter sedalam 10 meter pada Senin siang. Akibat salah menginjak pedal gas, sebuah mobil tercebur di Kali Sunter sedalam 10 meter pada Senin siang. Mobil jenis pickup ini tercebur saat pengemudi tengah memundurkan kendaraan untuk parkir. Petugas Gulkarmat pun dikerahkan ke lokasi untuk memindahkan mobil ini. Setelah berjibaku selama 30 menit, mobil kemudian berhasil diangkat. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mengalami luka-luka. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.